Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlisin. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2020 di Universitas Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Nomor peserta saya adalah 201 503 141 992. Insya Allah hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran UGIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah untuk kali ini kita ketemu lagi dalam pertemuan di tema 5, subtema 3. Di pertemuan yang pertama yaitu sikap kepahlawanan. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mas Hakim pimpin doa. 1, 2, 3, 4, 5, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Ya, ada yang tidak masak hari ini? Masak semua? Ya, alhamdulillah masak semua. Anak-anakku, Pak Guru berpesan untuk tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk tetap semangat pelajaran ini. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 1. Kita akan nyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Siap? Ikuti ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka negara kita. Terima kasih. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, setelah membaca teks non-fiksi dengan cermat, siswa mampu menuliskan contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati video tentang sekolah rimba, siswa mampu menuliskan contoh-contoh sikap kepahlawanan masa kini di sekitar kita. Nanti kita akan ada membaca, kemudian akan ada diskusi juga, kemudian nanti juga akan ada praktikum. Nah, mari kita baca dulu, kita budayakan untuk literasi. Literasi itu adalah budaya membaca. Karena apa? Karena dengan membaca kita akan memperkaya pengetahuan kita. Nah, dibaca dulu untuk bacaannya, pahlawan tanpa tanda jasa. Sudah? Ya. Terima kasih sudah membaca dengan cermat. Judulnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, biasanya kita mengenal guru yang disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Namun, sebetulnya banyak sekali orang-orang yang berada di sekitar kita, mereka layak untuk disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Contohnya saja adalah ini. Salah satunya ini, petugas
penjaga pintu perlintasan rel kereta api. Itu layak disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang, apa yang dimaksud pahlawan? Sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan adalah sikap yang mencontoh sifat-sifat para pahlawan, seperti berani, serta siap berkorban demi bangsa dan negara. Sikap kepahlawanan itu mengandung nilai-nilai positif, antara lain adalah, ya Mas Hakim, apa? Keberanian. Ini adalah modal utama. Yang kedua, cinta tanah air. Jelas, tidak rela ketika tanah air kita dijajah oleh bangsa asing. Pantang menyerah dan percaya diri. Kemudian kerjasama, menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka, yaitu kerjasama, persatuan dan kesatuan. Kalian simak video berikut. Ya. Kita akan mempelajari tentang Butet Manurung. Butet Manurung itu siapa? Nah, Butet Manurung adalah pendiri sekolah rimba. Nah, orang rimba itu mereka hidup di hutan Bukit 12 di Sumatera. Mereka menutup diri dari kehidupan modern Indonesia. Bahkan ini diabadikan dalam sebuah film. Nah, ini contohnya. Nah, ini dibuat film, Butet Manurung ini, perjuangan Butet Manurung ini dibuat film. Nah, itu sekolahnya dari yang sangat sederhana sekali. Ya, itu adalah kisah dari Butet Manurung. Sekarang apa pendapatmu tentang Butet Manurung? Ya. Layakkah disebut pahlawan? Harga layak? Nah, kenapa? Karena mencerdaskan anak riba, ya. Sependapat dengan Mas Arka? Mas Sultan sependapat? Ya, sependapat. Ada yang tidak sependapat? Mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Kemudian, layakkah itu disebut pahlawan? Layak disebut pahlawan. Di bidang pendidikan. Kemudian selanjutnya, tidak hanya di bidang pendidikan saja, di bidang lingkungan ada, termasuk nanti contohnya ada di tempat kita di Temanggung, ya. Sikap kepahlawanan di sekitar kita, coba kalian cari. Kalau tadi sudah ada contoh, apa yang pertama tadi di bacaan, penjaga pintu perlintasan kereta api. Kemudian Butet Manurung yang ngajari anak-anak rimba untuk baca tulis maupun berhitung. Orang-orang yang butuh itu diseberangkan pernah? Nah, itu bermanfaat nggak bagi orang lain? Bermanfaat. Berarti itu bisa dikatakan sebagai pahlawan. Ya enggak? Dan jangan lupa pahlawan yang paling berjasa bagi diri kita masing-masing adalah orang tua. Ya enggak? Ya. Pahlawan yang paling berjasa bagi diri kita adalah orang tua. Ya. Ya. Nah, kita akan coba untuk simak video berikutnya, yaitu tentang ini pahlawan lingkungan. Nah, pahlawan lingkungan. Kita simak. Tak tentu pula penghasilannya, ada 50.000, ada 20.000 rupiah per hari, atau bahkan nihil. Ya, bahasa Diman. Sarima dan istri hidup dalam kesederhanaan. Kami Bukit Gendol dan Angkiangan. Kini beri kebaikan dan niat tulusnya berbuah manis.
Setidaknya 11.000 bibit pohon yang ia tanam tumbuh subur dan mampu menekan air di wilayahnya. Ini dampak positifnya tidak hanya bagi Mbah Sadiman saja, Pipa swadaya ini tapi lebih dari 3.000 warga bisa menikmati air bersih 3.000 warga desa dari dampak positif, dampak baik yang dilakukan oleh Mbah Sadiman tadi dengan menanam pohon di bukit-bukit, di hutan-hutan yang gundul. Mbah-mbah saja sudah sepuh, sudah tua, itu masih mampu untuk menjadi pahlawan bagi lingkungan sekitar, masih bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, apalagi kita yang masih muda, ya, itu Mbah Sadiman. Gunung yang ada di Kabupaten Temanggung yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Ketika kita lihat sekarang memprihatinkan, di sana di atas sudah banyak sekali pohon-pohon yang ditebang. Ketika nanti gundul, maka bencana, entah itu tanah longsor, banjir, dan sebagainya, siap untuk menerjang wilayah Temanggung. Nah, apakah kita akan diam saja? Seharusnya tidak. Nah, apakah kita sudah bergerak? Sudah. Nah, namun belum keseluruhan. Di Temanggung ini juga ada kegiatan penanaman pohon. Nah, guru-guru kita juga terlibat. Simak video berikut. Nandur pisan bagi tomai. Ini ada di lereng Gunung Sumbing. Lereng Gunung Sumbing di Hulu Kali Gintung. Beberapa guru terlibat di situ dan ikut untuk menanam pohon. Suaranya siapa? Bu Yayo, ibundanya Mas Sultan, guru sini juga, ya tak? Nah, itu mari kita ikut peduli terhadap lingkungan, menanam pohon dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan sekecil apapun kita lakukan. Nah, jadilah pahlawan dimanapun kalian berada. Nah, lembar LKPD yang sudah Pak Guru bagikan, bisa, ya, ada tujuannya di situ. Jangan lupa tulis nama, ya, tulis nama kelas, ya. Kemudian kalian isi teka-teki yang ada di situ berdasarkan pertanyaan yang ada di bawahnya. Yang pertama, ya, apa? Jepang. Ya. Apanya yang ada dua? Oh, itu anu saja. Ejaan yang dulu ya, Soe Karno. Ya. Nomor 3 apa? Nomor 3 apa? Sikap pantang menyerah. G dan H di situ. Gigih. Bisa? Gigih itu adalah sikap pantang menyerah. Bisa? Jadi yang sudah jawab, Mas Arka ya. Mas Arka. Mas Arka. Terus tadi lagi siapa? Mila. Mbak Mila. Mbak Mila itu namanya Fadiah kami. Fadiah Aryan kami. Ya, terus Virus Suraya.
Jadi siapa lagi? Yang ngomong Soekarno tadi siapa? Soekarno tadi siapa ya? Mila ya. Masih semangat? Nah, Mas, yuk is breaking. Semuanya masih kalau ikuti ya, ikuti. Nah, kalau ini jempol, ini kelingking. Bis, satu tembak. Ya, ikuti. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Ayo. 1 2 1 2 1 2 1 2. Tepuk. Pelan saja, jangan keras-keras. Nah, bisa? Tangan kiri di perut. Nah, di perut diputar. Nah, bisa? Ini tepuk-tepuk putar. Ya, seperti. Nah, ini ke belakang. Ya, bareng. Susah. Ya, ganti. Di sini. Balik. Ya, lihat ya. Kita lanjutkan. Ketika kalian kalau tadi menanam pohon di daerah pegunungan sana, kemudian ada hal yang paling berkesan, yaitu ketika pulang itu sudah hujan, jalannya berkelok-kelok turun, licin, ya. Nah, menggunakan mobil licin. Nah, ketika kita melewati pegunungan yang berkelok-kelok banyak tikungan, kita biasanya, pernahkah kalian menjumpai seperti ini? Bentar. Nah, pernahkah kalian menjumpai seperti ini? Ya, apa ini? Oh ya. Kalian tahu cermin apa ini? Ketika kita ke daerah pegunungan, kita sering melihat adanya benda seperti ini, terutama di tikungan-tikungan. Ya. Kenapa? Ini adalah apa? Cermin cembung. Nah, bukan cermin ajaib, cermin cembung yang digunakan untuk melihat dari sisi lain. Ketika di sini ada motor, nah, bisa melihat sisi yang lain. Oh, kita akan berpapasan dengan kendaraan lain. Nah, lanjut. Kita akan mempelajari tentang cermin, yaitu di cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Nah, saya minta bantuan Mas Arka untuk maju ke depan. Sini Mas Arka. Coba kamu bercermin di sini. Ya. Yang lain perhatikan ya. Ya. Dari cermin itu, Mas Arka melihat di situ ada bayangan Mas Arka atau bukan? Iya? Iya. Bayangannya Mas Arka. Wujudnya sama enggak? Sama. Betul itu Mas Arka toh? Ya. Kemudian besarnya sama enggak? Sama? Ya, sama. Wujudnya tetap, melihat wajahnya Mas Arka, besarnya sama. Oh ya. Kemudian jaraknya sama enggak? Jarak dari sini sampai situ sama enggak dengan bayangannya? Sama? Atau lebih jauh bayangannya? Enggak. Sama berarti ya. Ya. Kemudian sini Mas. Kalau tadi ada cermin cembung, nah ini coba kamu lihat di sini. Nah, dipegang. Nah, ada bayangannya enggak? Tidak. Ada. Ya. Sama enggak bayangannya?
Oh enggak, bayangannya beda. Oh lebih beda. Nyata enggak? Podo karo Mas Arka enggak? Oh enggak Pak, enggak sama. Coba dibalik. Bayangannya bagaimana? Nggak jelas. Enggak jelas. Terbalik enggak? Terbalik, kepalanya di bawah ya? Betul? Wah, di bawah. Kepalanya di bawah. Ketika dilihat begini, kepalanya berada di bawah, terbalik, semakin kecil, ya tak? Nah, berbeda ketika tadi bercermin dengan menggunakan cermin datar. Nah, sama, wajahnya juga sama. Makasih ya. Ya. Nah, Mbak Mila sekarang sini, Mbak Mila. Mas Arka sudah membuktikan ini perwakilan dari yang putra. Sekarang perwakilan yang putri. Coba lihat di sana. Betul itu wajahnya Mbak Mila? Oh betul. Wajahnya sama atau terbalik enggak? Oh enggak terbalik. Wajahnya betul itu wajahnya Mbak Mila tidak terbalik. Kemudian jaraknya sama enggak? Sama. Besarnya sama enggak? Sama. Besarnya sama, tingginya sama, wajahnya juga sama. Nah, kemudian jaraknya juga sama. Ya, sekarang ini satu. Coba dilihat di cermin cembungnya yang seperti ini, dicendok di sini. Dilihat. Cembungnya Mbak di belakangnya dulu. Ya. Ada gambarnya Mbak Mila di sini. Wajahnya sama? Semakin kecil. Nah, kalau pengen langsing gampang, bercermin dengan cermin cembung atau cermin cekung ya. Nah, kemudian terbalik enggak? Oh enggak, tetap berdiri ya. Menggunakan cermin cekung, cermin cembung dan cermin datar. Tadi sudah dilakukan ini. Nah, nanti ini cermin cekung hasil bayangannya bagaimana tadi, cermin cembung hasil bayangannya bagaimana, cermin datar bayangannya bagaimana. Ya, nah ini sifat bayangan cermin datar, tegak, maya, sama besar. Tegak, maya, sama besar. Ini adalah cermin datar. Tadi sudah dibuktikan dengan praktek, gitu. Selanjutnya cermin cekung. Nah, di sisi dalam sendok tadi. Nyata terbalik diperkecil. Nyata terbalik diperkecil. Jadi kecil dan terbalik kepalanya di bawah. Kemudian ini cermin cembung. Maya tegak diperkecil. Maya tegak diperkecil. Dibuktikan nanti dengan sendok, ya. Ya, selanjutnya hasil percobaan ditulis nanti dalam laporan percobaan dan dikumpulkan. Nah, nanti bagaimana cara menulisnya? Nah, tadi dengan ini mengisikan tabel. Ya, lanjut. Selanjutnya adalah kita akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran ini. Yang pertama, sikap kepahlawanan adalah sikap yang meniru sifat-sifat para pahlawan seperti berani, rela berkorban, dan siap berjuang demi negara dan bangsa. Nah, berani, siap berkorban demi kepentingan negara dan bangsa. Yang kedua, nilai positif yang terkandung dalam sikap kepahlawanan antara lain tadi apa, Mas Arka? Apa? Berani, cinta tanah air, ya, ya, itu adalah sikap dan nilai positif yang terkandung dalam sikap kepahlawanan. Kemudian sifat-sifat bayangan benda tadi yang belum maju, Mas Hakim ini sifat bayangan benda. Cermin datar sifatnya adalah maya, tegak, sama besar. Oh ya, yang
Cembung. Memiliki sifat bayangan, Heeh. ayat, Heeh. tegak, Tegak diperkecil, diperkecil. Cekungnya. Cermin cekung. bersifat layak, Ya. tegak, selebihnya bersifat nyata dan terbalik. Iya. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini. Kemudian kalian buka evaluasi. Mbak Mila kan pakai pulpen. Dah? Contoh untuk evaluasi. Kemudian sudah ya. Lanjut. Nah, kita terakhir ya, kita tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, kemudian jangan lupa untuk tetap berdoa. Terakhir sekali berpesan, ikutilah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, ya. Entah itu menanam pohon, entah itu membersihkan sampah, bersih-bersih selokan dan sebagainya. Jadilah orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ya. Kemudian satu lagi, ingat, pahlawan yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Maka kita harus selalu berbakti pada orang tua. Ya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nanti nilai yang masih kurang bisa dilakukan perbaikan di pertemuan berikutnya. Ya, kita berdoa. Wahidun, isnaini, salatatun, arbaatun. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, cukup sekian. Terima kasih untuk hari ini. Ya, semoga tercatat sebagai amal soleh kita semua. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk pulang. Hari Rabu kita ketemu lagi ya. Gitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya, ada. Waalaikumsalam.